Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, kalau kita sudah bersua, kita akan membahas sejumlah tema-tema menarik di olahraga sepak bola, saudara-saudara. Dan hari ini kita akan membahas final Piala AFC. Final akhir pekan nanti hari Sabtu ada final Piala AFC antara Kuala Lumpur FC, Kuala Lumpur City FC melawan Al Sadd dari Oman. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena penting saudara-saudara kita bahas tema ini. Karena Malaysia itu sudah punya dua klub yang tampil di final Piala AFC. Sementara Indonesia klub Indonesia pada ke laut saudara-saudara. Nah, ini akan kita bahas. Untuk tema kali ini kita akan bahas sekarang. Oke? Nah, begini saudara-saudara. Piala AFC adalah kompetisi kelas 2 di Asia. Kalau kelas satunya kan Liga Champion Asia, kelas 2-nya Piala AFC. Itu kalau di Eropa itu sama dengan Liga Eropa atau Piala UEFA dulu. Kalau di Amerika Selatan itu namanya Copa Sudamericana namanya. Nah, samalah itu. Jadi antar klub. Nah, tidak semua negara itu bisa ikut Piala AFC. Negara-negara yang levelnya di atas dia ikut Liga Champion Asia. Nah, level di atas itu seperti siapa? Seperti Jepang, Korea, Cina itu ikut Piala Liga Champion Asia. Di Asia Tenggara yang ikut Liga Champion reguler itu adalah Thailand. Sisanya kayak Malaysia itu juga ada slotnya. Terus mana? Vietnam itu juga ada slotnya. Terus Singapura itu juga ada slotnya. Di fase grup Indonesia Piala AFC aja. Nah, inilah yang membedakan. Padahal itu, nah, di Piala AFC ini tahun ini Indonesia ngirim 2 wakil. Bali United sebagai juara Liga Indonesia musim lalu, Liga 1, dan dan PSM Makassar juara Piala Indonesia musim berikut sebelum-sebelumnya. Bali United itu juga wakil utusannya edisinya edisi musim-musim sebelumnya, karena musim yang kemarin apa itu kan Covid itu loh, nggak jadi. Nah, di musim kali ini sudah akan mencapai final, dan finalnya yaitu klub Kuala Lumpur itu saudara, Kuala Lumpur City FC. Nah, ini adalah klub kedua di Malaysia yang tampil di Piala AFC. Tahun 2015 kalau saudara-saudara ingat itu ada Johor Darul Taksim. Dia mengalahkan Istiqlal dari mana ya? Turkmenistan apa Kirgistan apa Tajikistan gitu. Pokoknya Tantan sana. Itu waktu itu pelatihnya Mario Gomez ya. Mario Gomez yang dari Argentina itu. Terus pemainnya ya banyak. Luciano Figueroa itu yang pemain Argentina itu. Terus Safi Sali itu dulu main di situ. Terus yang lawannya itu ya kalau saudara kenal Manu Jalilov, itu dulu main di situ. Terus habis itu pindah ke Indonesia. Nah, yang menarik adalah ini udah 2 kali nih klub Malaysia tampil di final. Nanti kalau Kuala Lumpur juara berarti 2 kali klub Malaysia. Nah, sementara klub Indonesia kemana? Level Indonesia tuh gimana? Masa kalah sama Malaysia? Timnas sekarang agak mending lah, udah bisa mengimbangi. Klub, wah,
Dulu kita di atas Malaysia, sekarang ya gitulah. Terus, nah itu Piala Piala AFC. Nah, Kuala Lumpur ini dia lolos ke final setelah mengalahkan PSM di final zona ASEAN. Jadi Piala AFC ini sistemnya rumit, Saudara. Jadi tiap wilayah itu dia bertanding sendiri-sendiri. AFC dia tanding sendiri. Kok AFC? Mana zona ada beberapa zona Asia Tenggara, zona Asia Tengah, zona Asia Timur, zona Asia Barat, kayak gitulah. Mereka di zona-zona itu nanti tampil di semifinal. Nah, ada final zona, tiap zona ada finalnya, nanti ketemu. Indonesia itu kalah sama Kuala Lumpur PSM itu di final zona ASEAN terus. Tapi itu mending PSM, mereka tampil bagus, saudara-saudara. Gak kayak Bali United, juara Liga Indonesia, Bali United tampil di kandang, dibantai sama klub Kamboja. Saudara-saudara, bayangin, Kamboja. Kalau klub dari Cina gitu, dari Australia gitu masih mending lah. Klub dari Kamboja, saudara-saudara. Nah, itulah. Jadi ini gimana ini kok klub Indonesia bisa loyo begini, saudara-saudara. Ini patut jadi pertanyaan. Dan menariknya adalah Kuala Lumpur ini dilatih oleh Bojan Hodak, saudara-saudara. Bojan Hodak itu dulu pernah ngelatih PSM. Dan hasilnya apa, saudara? Diganti, dihentikan. Coba bayangin. Mario Gomez yang bawa Johor juara di tahun 2015 di Piala AFC juga dipecat di Indonesia. Bayangin. Jadi ini yang pintar tuh siapa? Klub Malaysia apa klub Indonesia nih? Sekarang kita bicara soal klub Indonesia di kompetisi Asia ini bagaimana? Jadi saudara-saudara, Liga Indonesia ini yang disebut liga ya, kita bicara liga itu dimulai zaman Galatama. Liga sepak bola utama itu tahun 80-an, 80-an, 90-an. Galatama. Nah, perserikatan itu bukan liga. Jadi kalau ada klub yang mengklaim dia dapat berapa 10 gelar juara termasuk perserikatan, ya itu bukan, saudara, sebenarnya salah Anda. Perserikatan itu dia turnamen, bukan liga. Dia dan statusnya amatir gitu loh. Liga itu ya Galatama itu. Klub Galatama itu sudah banyak yang tidak ada. Yang bertahan tinggal Arema kayaknya. Arema sama Barito. Arema sama Barito. Sisanya udah pada bubar jalan. Nah, di kompetisi Asia ini Indonesia juga sejak zaman Galatama juga Indonesia nggak pernah juara, saudara-saudara. Maksimal itu semifinal. Kalau saudara-saudara ingat, Pelita Jaya pernah ke semifinal tahun 9 berapa lah, 90-an. Terus ada lagi Krama Yuda 3 Berlian tahun 80-an, itu juga ke semifinal. Terus itu dulu namanya Asian Club Championship. Jadi sekarang Liga Champion Asia. Terus ada lagi Piala Winners. Piala Winners itu udah dibubarkan. Itu dulu Pupuk Kaltim juga pernah tahun 90, 91 atau 92. Pokoknya awal itu juga pernah melenggang sampai jauh. Waktu itu masih Fahri Husaini, Coach Fahri masih muda tuh, masih ya udah main di situ tapi masih muda lah gitu. Nah, itu prestasinya. Terus di era Liga Champion Asia, ya Indonesia beberapa kali pernah ikut. Dulu di zaman, kalau nggak salah tuh di zaman Indonesia Super League. Ada Persipura juga pernah ikut, ada Persik Kediri kalau seingat saya, Arema juga pernah ikut. Terus hasilnya juga nggak lebih dari di fase grup. Terus ada lagi Piala AFC ini juga. Piala AFC ini juga prestasi Indonesia juga nggak terlalu bagus. Maksimal tuh dulu semifinal kalau seingat saya. Semifinal atau perempat final gitu. Semifinal Persipura dulu lawan klub dari Kurdistan, Iraki Kurdistan. Apa Erbil atau apa gitu. Nah, itu. Terus ya selebihnya ya hanya jadi penggembira gitu. Penggembira, padahal Indonesia itu kalau sekarang Piala AFC ini dia dapat slotnya 2. Juara Liga sama juara Piala Indonesia atau
runner up. Kalau yang untuk edisi berikutnya runner upnya kalau nggak salah Persib kan untuk musim berikutnya. Nah, karena Piala Indonesia nggak digelar gitu. Nah, itu Liga Champion Asia kita nggak dapat, saudara-saudara. Dalam beberapa ini nggak dapat, bahkan playoff kalau nggak salah itu sempat playoff, tapi kualifikasi playoff untuk playoff gitu loh. Jadi gimana itu playoff untuk playoff? Nah itu saudara-saudara. Nah prestasinya juga ya begitu-begitu aja. Jadi Persipura pernah, Persipura itu yang Bali United juga pernah. Bali United ini kan waktu itu dia juara back to back musim sebelumnya, sebelum pandemi itu, waktu pandemi dia juga tampil tapi kayaknya dihentikan kan. Terus ya itu prestasi klub Indonesia itu begitu di Liga Champion Asia. Mereka lebih nggak tahu ya kenapa kalah prestasinya sama Malaysia, sama Thailand. Itu kita juga kalah, sudah jauh kalau Thailand sudah udah nggak usah dipikir. Thailand itu mereka pernah juara Liga Champion waktu masih format lama Asian Club Championship. Kalau sudah ingat itu dulu ada klub namanya Thai Farmer Bank. Nah itu juara Asian Club Championship 2 kali, bukan main-main, 2 kali. Sekarang udah bubar klubnya itu. Gara-gara kalau nggak salah itu dulu karena krisis keuangan, krisis tahun 98 itu bubar mereka kan. Krisis moneter lah, apalah macam-macam. Nah, itu Thailand. Terus yang agak mending ya Vietnam. Vietnam sama Singapura. Nah, udah. Jadi kalau liga kita dibandingkan Malaysia ya kita jujur aja, sudah kita harus jujur bahwa kita ketinggalan. Parameter mengukurnya dari mana? Ya dari prestasi klub di kompetisi Asia itu, saudara-saudara. Kita harus mengukurnya dari situ. Kalau kita bagus ya prestasi kita bagus gitu loh. Kalau hasil kita di Asia bagus ya berarti liga kita bagus gitu. Itu aja, sesederhana itu gitu loh. Nggak usah kita mengklaim ini begini bla bla bla, enggak. Mengklaim itu kan nggak objektif. Kalau hasil dari kompetisi Asia ya itu objektif. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah saudara-saudara, kenapa klub-klub Indonesia bisa sangat jelek kalau main di kompetisi Asia? Hasilnya nggak mengecewakan lah. Sering gagal di fase grup, ya pokoknya kurang beruntung lah, bukan kurang beruntung, nggak bagus gitu. Hasilnya itu nggak bagus. Kenapa? Jadi begini saudara-saudara, ini terkait dengan prioritas manajemen klub-klub Indonesia. Jadi klub-klub Indonesia ini tidak terlalu memikirkan prestasi, tidak terlalu mereka bodoh amat gitu dengan ajang internasional tuh. Mereka bodoh amat, nggak peduli. Mereka kalau udah juara Piala Gubernur manalah gitu, itu udah bangga banget diarak keliling kota. Bayangin, padahal itu cuma pramusim. Kalau juara Piala Presiden, Piala Menpora, udah bangganya minta ampun, diarak keliling kota, dipamer-pamerin. Gitu saudara-saudara. Jadi itu yang membedakan. Terus udah juara liga, udah selesai, nggak ada kontinuitasnya gitu. Kontinuitasnya itu nggak ada gitu loh. Jadi setelah selesai liga ya udah diliburin pemain. Jadi nggak lagi berpikir fokus mengukur kemampuan, harus kita punya target, harus di Asia kita harus tampil di Liga Champion Asia, kita harus tampil di Piala AFC, kita harus juara. Itu enggak. Dan itu bisa terlihat saudara di pertandingan yang dijalankan gitu loh. Mereka seperti ala kadarnya gitu loh, seperti ala kadarnya. Dan ya nggak tahu ya kenapa ya, padahal itu ya Liga Champion Asia, Piala AFC itu ya itu prestasi jauh lebih bagus daripada Anda sekedar menjuarai Piala Pramusim, Piala Presiden atau Piala Menpora atau Piala Gubernur Gubernur Jatim, Gubernur Kaltim, Piala Wali Kota Wali Kota Padang, Piala Wali Kota mana-mana lah itu loh.
Nah, itu loh, itu yang lucunya klub Indonesia. Dan yang paling me- 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 menyesakkan adalah ketika klub-klub nggak berpikir sejauh itu, negara lain justru yang mengambil alih itu gitu. Jadi kalau klub Indonesia nilai koefisien klub Indonesia di AFC peringkatnya itu rendah, ya jangan salahkan siapa-siapa itu, salahkan kalian sendiri. Kenapa kalian tidak menjadikan prioritas kompetisi Asia sebagai prioritas? Nah, begini saudara-saudara, kita nggak usah terlalu gengsi untuk meniru apa yang sudah dilakukan kompetisi di Malaysia maksudnya. Nah, mereka juga sebenarnya sama dengan Indonesia. Startnya itu juga nggak beda jauh sama Indonesia. Cara mengelolanya itu juga sama. SDM-nya juga sama. Sumber daya apalagi material keuangan itu juga nggak beda jauh lah sama Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa lebih bagus hasilnya daripada kita? Ya karena itu tadi, serius mereka serius, mereka sadar bahwa untuk menjadikan sepak bola liga lebih profesional itu ya harus ada kemauan dari semuanya gitu loh, dari klub, dari dulu itu juga sama liga klub-klub di Malaysia itu kayak di Indonesia gitu, perserikatan milik Pemda gitu. Nah, terus kemudian ya sama dibikin badan usaha. Kayak di Indonesia kan dulu juga gitu, klub-klub milik dana pakai APBD milik Pemda. Jadi uangnya diambur-amburkan gak jelas. Terus sekarang jadi PT. Nah, Malaysia itu juga sama. Bahkan startnya untuk berubah menjadi PT itu lebih duluan Indonesia, saudara-saudara. Malaysia itu baru beberapa tahun terakhir. Jadi mereka berubah jadi bukan lagi milik, ya tetap ownernya mungkin saja tetap Pemda, tetap asosiasi sepak bola di negara bagian itu, tapi pengelolaannya secara bisnis gitu loh, beda dengan dulu gitu. Nah itu startnya duluan kita, tapi hasilnya lebih bagusan mereka. Kenapa? Karena ya itu tidak banyak intrik di sana gitu, beda dengan kita. dan dan di kompetisi Malaysia ya mereka bertanding ya menjadikan liga itu aja gitu loh. Liga sebagai sasaran untuk tampil di kompetisi yang lebih tinggi gitu loh. Makanya jangan heran kalau Malaysia itu dia ada musim-musim ini ada klubnya satu yang di Liga Champion, Johor Darul Taksin. Terus ada dua yang di Piala AFC. Dua Piala AFC itu ini Kuala Lumpur sama Kedah. Dua-duanya juga ketemu Indonesia. Kedah Darul Aman apa ya? Itu main di Bali kan, satu grup dengan Bali. Nah, mereka juga lolos sampai ke, kalau nggak salah sampai ke semifinal atau semifinal zona zona ASEAN atau apa gitu. Pokoknya dia lolos sama Bali yang nyungsep. Kuala Lumpur. Nah itu sudah. Jadi kita nggak usah malu berguru pada mereka. Walaupun dulu mereka berguru pada kita. Kan hidup itu seperti itu, ibarat roda. Kadang kita di atas, kadang juga kita di bawah. Nggak usah malu. Kita harus belajar karena begini, Malaysia itu serius banget mereka mengelola. Bahkan Johor Darul Taksim kalau Anda saudara lihat, oh itu pangeran mana itu? Pangeran mahkota, putra mahkota Kesultanan Johor kan langsung yang mengelola dan ya mendatangkan pelatih, mendatangkan pemain, pokoknya mengelola klub udah kayak. Jadi jangan heran saudara-saudara nanti kalau suatu saat Malaysia ada yang juara Liga Champion Asia, itu jangan heran dan kita jangan iri gitu loh. Karena klub-klub kita begitu. Kalau klub kita mau maju ya harus berubah gitu loh. Harus berubah, kontinuitas pembinaan itu penting saudara-saudara. Jadi kalau setelah liga berakhir ya pemain jangan dibubarkan gitu, dipertahankan. Kalau di Indonesia kan enggak. Contoh Persebaya aja itu. Musim kapan itu kan, musim lalu kan bagus tuh. Setelah akhir musim pemainnya pada pergi semua. Nah, klubnya ya begitu, kembang kempis. Dan itu bukan hanya Persebaya, di hampir semua klub kayak begitu. Kayak begitu. Jadi nggak ada kontinuitas. Kontinuitas. Jadi
ya pemain asing bagus, sehari bagus, tahun depan udah pindah klub lagi ya, kayak si Cortez, kayak Marukawa, kayak gitulah. Musim ini bagus dengan klubnya, musim depan udah pindah klub lagi ya, itu kan nggak bagus kayak gitu. Kalau Anda mau benar memikirkan prestasi ya kontinuitas itu penting. Apalagi kalau Anda adalah klub yang bersaing di level Asia. Nah, saudara-saudara, kita sudah bicara panjang lebar tentang Liga Champion, Liga Champion, tentang Piala AFC, tentang kenapa klub Indonesia nggak bisa berprestasi di level Asia, kenapa klub Malaysia lebih bagus, lebih berprestasi di level Asia. Nah, saya rasa udah cukup ya saudara-saudara ya. Kita udah ngomong panjang lebar, kita udah membahas banyak hal. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf saudara-saudara. Tapi kalau itu sebuah kebenaran ya memang kebenaran. Oke saudara, jangan lupa like, subscribe dan share akun Komentator Gadungan. Ikuti pula media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook. Dan jangan lupa sampai ketemu di lain hari di edisi selanjutnya. Salam olahraga dan merdeka.